Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Seperti biasa, sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video. Mari kita baca Alkitab kita sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ke 13, dan mari kita baca bagian ini bersama-sama. Begini firman Tuhan: "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Mungkin teman-teman punya masalah dengan orang lain, atau sampai sekarang ada seseorang yang belum kalian maafkan. Berdasarkan firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita sepatutnya harus memberikan maaf terhadap setiap orang yang pernah berbuat salah terhadap kita, sebab itu menjadi ciri dari setiap orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Seperti dikatakan pada bagian terakhirnya ini, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin teman-teman. Mari kita dengarkan satu cuplikan video berikut dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Saya sebetulnya sudah di atas, kalau dalam level Kristen saya di atasnya lagi. Saya sudah Nasrani, yang waktu saya di Islamologi, di teologi ya, ada memang Islamologi, tapi hanya nyebut Nasrani tok. Saya selidiki Nasrani itu apa sih? Nggak tahunya saya masuk sekarang Nasrani, tapi harus ke Yerusalem. Makanya saya di kaset saya alumnus Nasraya Yerusalem Yisrael Hebrew. Akhirnya 2015, 6 bulan kemudian saya apa dibilang Pak Ustadz, saya KO. Aduh, nggak ada jalan sudah. Di situ saya bilang, loncat sudah, cepet-cepet. Kata saya tahu masih masuk neraka, waduh nggak mau saya. Nah, di Islam itu ada pertimbangan amal dan soleh. Wah, kalau gitu ya sama dengan ini. Kalau Nasrani, kalau kita beramal terus nanti ada pertimbangan masuk surga. Wah, lari saya, loncat. Saya ketemu Pak Ustadz, diam-diam, Pak, saya mau masuk Islam, gimana yang sadar? Saya ingat di mall ya, di mall Ciputat, saya ketemu beliau, dan waktu itu yang mewawancara saya Ustadz dari dosen ya. Saya diwawancara kamu, saya bilang, wah saya masih sama ya deh, daripada saya nanti keduluan mati. Waduh, ampun saya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Subhanallah, saya akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya Islam, dan saya tetap istiqomah sampai kapanpun. Walaupun keluarga saya benci, saya ditawari jujur aja. Keluarga saya memang datang ke Bali itu telepon terus. Sampai kemarin Natalan ini loh, ada yang kosong, ada gereja kosong, nggak ada pendetanya. Ya mau, ada mobil, itu ada rumah, saya tolak. Nah teman-teman sekalian, sudah sangat jelas saya berkaitan dengan yang disampaikan dalam bagian ini, dan saya pikir orang ini sangat cocok bila disebut sebagai kakak ataupun adik dari Ustadz Kainama yang sama-sama mengaku lulusan dari Yerusalem dan paham tentang Ibrani. Nah, berdasarkan kesaksiannya dalam bagian ini, saya secara pribadi sangat-sangat meragukan atau bahkan tidak percaya bahwa dia ini pernah masuk sekolah tinggi teologi di Yerusalem yang sebutkan tadi Nasraya ya. Nah, teman-teman, saya sudah mencari nama kampus ini ataupun nama universitas ini, tetapi saya tidak menemukannya, dan karena itu bila kalian berkenan ataupun punya waktu silakan cari, dan nanti kalau kalian menemukan ataupun tidak menemukan silakan berikan komentar, dan nanti akan saya baca, nanti akan saya respon. Nah, selain daripada itu, mari kita fokus kepada apa yang disampaikannya. Dan sebelum itu perlu untuk saya ingatkan kembali bahwa konten ini dibuat bukan untuk mengomentari keputusan beliau menjadi seorang mualaf, tetapi mengomentari pernyataannya terkait dengan iman Kristen. Karena segala sesuatu yang disampaikan oleh non-Kristen tentang iman Kristen, kami memiliki hak untuk menanggapinya. Dan apalagi teman-teman sekalian, dan khususnya kepada kalian yang non-Kristen, dalam bagian ini beliau ini membedakan istilah Nasrani dengan Kristen. Makanya di bagian awal ia menganggap bahwa saya ini kalau di dalam agama Kristen, saya di atasnya lagi karena saya sudah ke Nasraninya.
Perlu untuk diketahui bahwa istilah Nasrani dan juga istilah Kristen sebenarnya ini hanya berbeda dalam istilah saja. Pada dasarnya makna dari kedua istilah ini merujuk kepada sekelompok orang atau sekumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kemudian beliau menganggap bahwa karena ia sudah pernah ke Nasrani, berdasarkan istilah yang dipakainya, saya memahami bahwa beliau ini menganggap istilah Nasrani itu adalah sebuah tempat. Makanya berkata, saya sudah ke Nasrani ke Yerusalem. Makanya ia menganggap dirinya lebih dari kekristen atau lebih daripada orang-orang Kristen yang pada umumnya. Ia mengkategorikan dirinya berada di atas. Nah, karena itu teman-teman sekalian, selain daripada itu, ia juga mengaku sekolah tinggi teologi. Dia tadi menyebutkan bahwa salah satu mata kuliah di dalam teologi itu adalah ada Islamologi. Memang kalau di bangku teologi, ada mata kuliah Islamologi, ada yang biasanya di kampus tertentu, ada yang jumlahnya adalah 2 SKS, ada yang jumlahnya ini paling banyak adalah 4 SKS. Nah, kemudian kalau benar dia ini pernah masuk sekolah tinggi teologi, tentu ia akan mengerti bahwa konsep keselamatan ataupun pemahaman keselamatan berdasarkan pernyataan Alkitab itu dipastikan bukan hanya sebagai sebuah hasil dari penafsiran terhadap teks yang ada di dalam Alkitab, tetapi juga memang hal ini tertulis secara jelas di dalam Alkitab. Misalnya saja teman-teman beberapa ayat dalam kitab Injil, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, kemudian misalnya dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, juga misalnya di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Di beberapa ayat ini ditegaskan secara jelas bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipastikan akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan sorga. Tetapi jangan lupa bahwa di bagian selanjutnya pun Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadaku pasti akan menuruti firmanku, akan menuruti perkataanku. Karena itulah yang kemudian menjadi identitas asli terhadap atau bagi setiap orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus. Nah, berdasarkan hal ini, dan kalau kita bandingkan dengan pernyataannya, maka sangat tidak mungkin bahwa beliau ini pernah masuk sekolah tinggi teologi. Ya mungkin saja sih dia pernah masuk sekolah tinggi teologi, ya mungkin nyampe di depan pintu, nyampe di gerbang kampusnya, kan bisa saja begitu. Ataupun misalnya berkunjung menjadi tamu ya juga bisa. Karena berdasarkan pernyataannya ini sama sekali tidak memberikan kita petunjuk bahwa dia ini paham tentang kekristenan. Dan bahkan tadi dia sempat menyebutkan bahwa ustadz yang kemudian membantunya untuk mengucapkan syahadatnya adalah katanya dari dosen. Harusnya ini kan merujuk kepada kata keterangan tempat, tapi yang menyebutkannya dari dosen. Entah apa ini maksudnya seperti apa, saya tidak mau berkomentar berkaitan dengan itu. Tetapi yang jelas, berdasarkan apa yang sudah dipresentasikan dalam bagian ini, kita menemukan bahwa sangat tidak mungkin beliau ini berasal dari agama Kristen. Ya teman-teman ya. Dan teman-teman, bila kalian punya waktu, mari bantu saya agar kemudian pengakuan orang ini dan juga mengenai kesaksiannya dalam bagian ini terkait dengan iman Kristen, supaya kita bongkar sama-sama, dan mari bantu saya untuk mencari tahu kira-kira benar nggak kampus yang saya sebutkan tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.